Apa maunya Mbak Oviva? Saya enggak mau peranan wanita, Gus Dur. Saya mau pemberdayaan perempuan, gitu. Top. Apa bedanya? Women empowerment. Women's role, kalau pemberdayaan perempuan, women empowerment. How to empower, Gus Dur? Top. Inilah Endgame. Ibu lulus SMA terus ke Erlangga, iya kan? Ya, Nah, ya. bisa diceritain Bu, belajar apa, terus aktivitasnya apa aja waktu itu, hobinya apa, terus apa, gimana? Kita, saya ini orangnya Cooper. Orang Cooper begitu. Aduh, Enggak saya lah, masuk. kalau Cooper nggak bisa jadi gubernur, Bu. Jadi susah saya, gimana cara saya beradaptasi ini? Jadi waktu itu kan kita masih kita balik ya ke tahun 83 84. Tahun 83 itu pernah ada dosen di UNER yang pakai jilbab. Terus disuruh pilih tetap di sini atau lepas jilbab. Gitu. Yep. 83. Wow. 84 saya masuk UNER. Ya begini-begini model saya berjilbab, tidak pernah berubah. Yang pakai apa gitu bagi aktivis kayak saya udah nggak sempet lagi tuh Pak Gita. Jadi kalau kerudung begini, saya sholat, saya wudhu, sudah selesai pakai, nggak pakai cermin pun juga jadi gitu. Nah, saya tahun 84 adalah mahasiswi pertama pakai jilbab dan satu-satunya. Terus sudah mulai dibisikin teman-teman, kamu gitu, siapa namamu? Oviva gitu. Kamu nanti suruh lepas jilbab atau kamu keluar dari sini. Tak coba aja dulu, saya bilang gitu. Wes tak coba edisi, saya bilang gitu. Jadi saya orang pertama di UNER yang diizinkan menggunakan jilbab. Waktu itu semua dosen belum boleh, ya kita kembalilah di alam Orde Baru saat itu, kemudian mahasiswa satu-satunya yang diizinkan. Baru setelah saya beberapa, kemudian ya ini akhirnya menjadi model sudah. Di DPR juga begitu Pak Gita. Iya. Jadi tahun 92 ya. 92 kan Ibu masuk? Iya, 92 saya di DPR juga satu-satunya yang pakai jilbab. Bagi saya ya enggak apa-apa gitu. Tapi ya begini-begini aja model saya berkerudung. Kerudung saya ini kalau Pak Gita tahu harganya antara 9.000 10.000. Tak kasih tahu. Kelihatannya kayak jauh lebih mahal dari 9.000 Bu. Karena Ibu yang pakai kali. Lihat aja model antara 8.000 9.000. Ya bagi saya yang penting enak dipakai, enough sudah. Nah, pola yang kemudian saya lakukan agak susah adaptasi saya agak banyak di masjid akhirnya sama Mas Wahyu Muryadi. Iya, teman lama. Wahyu Muryadi itu, beliau ketua masjidnya tuh dulu. Dia dulu masih alim ya. Aku juga ketemu Mas Wahyu zaman Gus Dur. Mas Wahyu, kok rasanya beda ya? Tapi saya ke masjid juga begini-begini aja ya, pakai celana panjang gitu, nggak ada yang berubah dari saya. Jadi kalau pakaian saya pakai celana panjang, pakai blus begini aja. Sudah dari dulu model saya begini. Nah, sudah akhirnya saya mencoba mengenali lebih banyak lingkungan. Saya tidak terlalu aktif di Himaprodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik. Saya sudah masuk saja, teman-teman bikin penelitian, saya ikut gitu. Saya agak sering sih ikut ke lapangan. Kalau mereka lagi survei penelitian apa ke lapangan, saya senang bisa berminggu-minggu saya di lapangan gitu. Termasuk suatu saat tempat kita melakukan penelitian itu di daerah di Probolinggo. Sak kampung itu bisanya bahasa Madura. Jadi saya baru bisa keliling setelah saya punya anak kelas 4 SD, itulah yang menjadi translator saya. Tapi indah gitu. Saya menikmati bagaimana sebetulnya kekayaan budaya di Jawa Timur ya. Jadi orang sebut itu Madura Pendalungan, Madura Tapal Kuda. Dari mulai Pasuruan, Probolinggo, Lumajang sampai ke situ Bondowoso, Jember itu masyarakat ruralnya rata-rata mereka memang berkomunikasi dengan bahasa Madura sampai sekarang. Iya, jadi
indah lah menurut saya. Keberagaman kita itu sebetulnya sesuatu yang tumbuh alami dan sesuatu Iya, yang sudah terbukti sekarang iya, bisa membangun harmonious partnership. Jadi betul, kalau ada gesekan, ya itu mah sesuatu yang mereka sangat mudah untuk menyelesaikannya. betul, Nah betul. biasanya agak eh, menajam gitu kalau ada yang Siap. nambah-nambah bumbu, kasih kecap Biasalah, lah, kasih biasa. garam. Nah, Nah, belajar belajar apa Bu di UNER waktu itu? Fakultas apa? saya ilmu politik. Jadi Wow, oke. dan saya berkesempatan. Jadi dulu itu kita Kenapa mau belum ngambil boleh. politik, Bu? Hobi eh, atau disuruh atau apa? iya disuruh. Saya ini IPA Pak Gita. Saya dapat PMDK dari FKH waktu itu. Oke, Jadi kenapa kedokteran hewan? Karena lingkungan kampung saya itu masih ada, termasuk bapak saya lah. Setelah siap. pensiun, kemudian bapak saya bikin ternak sapi perah gitu, dan saya kepingin mendalami itu. Ibu saya tidak izinkan, saya dapat PMDK jauh dari rumah gitu. Hmm, Harus dibangun apa mindset kita, saya ini orang kampung, ibu saya nggak bisa lihat anak perempuan. Tapi dulu saya naik gunung itu karena kekuatan kakak saya yang meyakinkan ibu saya, oh, biar aja oke. dia naik gunung, nggak boleh aslinya. Nah sudah begitu, akhirnya kakak saya bilang, sudah kamu masuk saja FISIP. Jadi dulu itu saya yang IPA dibelikan, ada kan bahan tes perintis 1 itu loh dulu. Materi itu. Oke. Satu-satunya tempat saya tes sudah FISIP UNER. Nggak ada saya tes di tempat yang lain. Untung Masya juga Allah. diterima. Karena Wow. tadinya udah PMDK, sudah akhirnya terus masuklah saya di FISIP UNER. Ilmu Iya, politik. Jadi tidak banyak jurusan, biasanya ilmu pemerintahan, tapi iya, iya, FISIP iya. UNER itu ilmu politik. Dan waktu itu bersyukurlah saya mendapatkan mata kuliah yang waktu itu harus ada persetujuan dari Kejaksaan Agung kalau tidak salah, Hmm, karena di mata pelajaran teori-teori politik di situ diajarkan teori Karl Marx. Jadi oke. dialektika materialisme. Betul. Jadi Hmm, saya termasuk yang di tahun 85 mendapat kesempatan pembelajaran bagaimana Karl Marx dari Jerman kemudian ke betul, Inggris, betul. dan kemudian pada proses reformasi industri di sana, bagaimana kemudian melihat ada keluarga kakak beradik yang teralienasi, dia Betul, terasing dari dirinya, dari betul. produknya, dari Ya. pekerjaannya, dari Hmm, masyarakatnya. Ya, sekarang pun sebetulnya kalau kita terlalu banyak di depan katakan gadget, saya takut loh itu kita jadi teralienasi dari lingkungan kita. betul. Dan Iya. sudah mulai terjadi. Tapi gini Bu, kalau Ibu dulu ada pilihan untuk ngambil ilmu Ya. politik atau ilmu pemerintahan, Ibu ngambil yang mana? Kalau saya lebih aslinya lebih senang ilmu pemerintahan, Siap. karena saya kan terbiasa misalnya dalam sekecil apapun itu kita sudah biasa mengambil decision. Jadi Iya, kita kan nggak ada ilmu public policy gitu kan nggak iya, ada, tapi kita betul. sudah harus mengambil decision. Kita Hmm, we have to decide. Ada masalah apa, we have to decide kayak gitu. Jadi sebetulnya waktu itu ya karena di situ ilmu politik sudah saya menikmati, karena kan pasti ilmu perbandingan ilmu politik iya, misalnya, kemudian teori-teori politik itu akan lebih kental karena iya, memang prodinya adalah ilmu politik bukan ilmu pemerintahan. betul. Tapi Saya, ilmu ini akhirnya cukup banyak membantu saya sangat, mengenali bagaimana sangat. perbandingan politik. Ya. Tapi gini Bu, ini mengenai peran wanita atau perempuan ke depan. Saya atau Ibu itu lebih ngelihat perlunya peran perempuan itu di pemerintahan atau di politik ke depan? Kalau saya, karena yang mengambil kebijakan sama-sama pentingnya. Iya, Di politik, ini akan menyiapkan pemimpin-pemimpin negara di siap. politik. Di pemerintahan, dia akan memanage bagaimana good governance, green government. Iya, Sama-sama sebetulnya. oke. Nanti ini kan sebetulnya di politik, dia akan mengendalikan, katakanlah legislatif. Legislatif ini proses politik ini. Betul, Kalau membuat peraturan perundang-undangan ini melalui academic draft. siap. Tetapi ketika masuk di DPR, ini akan mengalami proses politik dan produknya juga produk politik.
Jadi Iya. sebetulnya sama-sama lah. Ini harus 50-50 ya. ya eh, perempuan mesti berkontribut di semua lini baiknya. Harus. Saya dukung tuh, Bu. Nah, ini Ibu setelah dari UNER, Ibu ke sekolah dakwah, iya kan? Oh itu sebetulnya bareng. Jadi Oh, gini, bareng, oke. bahkan lebih awal. Siap. Ibu saya itu ingin saya jadi bunyai. Ibu saya ingin saya jadi bunyai. Jadi sejak SMA saya sudah sekolah 2. Oke, Ijazah saya pertama, yang saya kelas 2 SMA, sebenarnya saya sudah punya ijazah SMA lain. Masya Itu Allah. yang saya Oke. pakai daftar di Akademi Fakultas Dakwah di situ. Lalu Siap. saya tetap melanjutkan sekolah di mana saya berproses itu, itulah yang kemudian sampai saya dapat PMDK, tapi akhirnya ibu saya tidak izinkan, ijazah itu yang saya pakai ke UNER. Jadi saya sebetulnya ngambil dakwah itu sambil kelas 3 SMA. Jadi malam kan itu. Ya Wow. gitu lah. Saya ingin ngikuti, jadi ibu saya ingin sekali anaknya jadi penceramah. Siap. Lalu suatu saat pernah saya tanya, kenapa ibu ingin saya jadi bunyai gitu. Kata ibu saya sederhana sekali, enggak ada, bunyai kelaparan itu enggak ada. Bunyai tidak punya makanan di rumah enggak ada. Betul juga, kalau sehari itu Pak Gita, saya kalau di Jakarta misalnya musim Maulid Nabi, sehari bisa 5 titik loh saya. 5 titik itu ada 5 berkat. Iya. Itu Berkat protein dan untuk kalori semua tuh. loh, makanya saya overweight terus. Sampai sekarang itu. Jadi kalau 5 titik berarti saya punya berkat itu 5. Di mobil saya itu banyak sekali. Karena memang orang itu dengan sukacita gitu menyiapkan, kalau ini kan orang menghormati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan itu makanan sudah dapat doa, dapat sholawat dan seterusnya. Sudah gizi bagus dan insya Allah berkah, dan sampai sekarang begitu. Sekarang masih sangat banyak daerah-daerah di Indonesia kalau Maulid Nabi itu memang semua cara menghormati Rasulullah, membaca sholawat, dan kemudian mereka bawa apa saja gitu. Musim buah mereka bawa buah dan seterusnya. Dan itu ibu saya, kamu tidak akan kelaparan kalau kamu jadi beliau sebut bunyai gitu. Untuk bisa menghormati keinginan ibu saya, sudah saya kuliah saja di Fakultas Dakwah gitu. Sudah. Iya, akhirnya saya kuliah 2. Dan ponaan-ponaan saya juga rata-rata kuliahnya 2 gitu. Wow, Ya, tradisi inspirasi. Ibu jadi inspirasi untuk seluruh anggota keluarga. Bu, terus itu Ibu ke UI kan, ngambil S2? Ya, itu sudah di prosesnya DPR gimana itu. tuh, Bu? Jadi saya sudah sebulan saya di DPR, saya hamil. Tahun 92 ya, Bu ya? Ya, 93. Oh, 93, oke. Ibu masuk DPR 92 kan? Ya, setelah itu saya hamil, melahirkan sudah. Kita waktu itu di pimpinan komisi. Jadi ada Prof. Fakhrudin, almarhum yang dulu rektor Unhas bilang, Bu Khofifah sebaiknya kuliah lagi, kira-kira gitu. Jadi berat juga sambil kasih ASI anak di mobil gitu. Kita kuliah di Depok lah waktu itu, bukan di Depok, kadang-kadang ya sosiologi kita Salemba. di Depok. Banyaknya di Salemba, beberapa mata kuliah di Depok. Ngambil apa, Bu, S2-nya? Politik juga. Masya Allah. Politik. Itu berapa tahun? 2 tahun ya, Bu? Atau 1 tahun S2-nya? Lebih. Oke. Iya. Tapi Ibu jadi anggota DPR usia 27 tahun ya, Bu ya? Ya. Itu yang termuda atau satu-satunya perempuan? Yang termuda, Pak Gita. Masya Allah. Jadi beberapa majalah nasional gitu sudah sempat menulis bahwa ini Khofifah termuda gitu kan. Lepas itu sudah mulai ada gladi-gladi begitu. Jarak zaman itu, jarak kurang berapa hari tiba-tiba ada yang termuda. Luar biasa. Begitu, jarak kurang berapa hari dibikinlah ada yang termuda, ya sudah gitu. Terus 99 Ibu diminta oleh Gus Dur jadi menteri kan? Ada proses lagi, 92 kan sampai 97. Siap. 97 sampai 98, proses reformasi itu kan. Iya, Ibu cukup vokal tuh waktu itu. Ceritain, Bu, gimana dinamikanya waktu itu?
Sebetulnya menurut saya yang hebat adalah Ketua Fraksi MPR P3 Pak Yusuf Shakir almarhum. Ya. Pak Yusuf Shakir itu berani-beraninya ngasih kesempatan saya gitu. Ini anak kan ibaratnya anak liar nih gitu. Mereka tahu saya aktivis. Kemudian Buya Ismail Hasan Metarium, Ketua Umum Partai. Itu juga berani. Jadi gini, saya ini di rumah biasa majalah yang saya berlangganan itu memang saya sebutlah Tempo. Jadi asisten di rumah, katakan asisten ini pembantu rumah tangga maksud saya, iya itu sudah bacaannya, dia nggak punya opsi majalah lain. Itu yang dibaca di rumah. Sudah begitu saya bacalah itu naskah pemandangan umum pertanggungjawaban presiden. Dulu kan ada tuh di sidang umum MPR. Tiba-tiba ini dua orang yang di rumah itu ikut mendengarkan. Setelah ikut mendengarkan, dia kemudian bukan kritik lah, dia sampaikan ke saya, Ibu, itu yang Ibu mau baca, gitu. Terus kenapa? Masa begitu, Bu? Gitu. Bayangkan ini asisten di rumah yang bilang begitu. Terus kita dulu ada tradisi yang sangat bagus dulu di P3 itu, siapapun yang mau membaca di forum-forum pleno, apalagi sidang umum, harus selesai dulu di pleno fraksi, semua memberi masukan. Dulu ada tradisi yang menurut saya sangat bagus. Nah, giliran naskah itu saya baca, suara saya tidak keluar. Saya ini kan biasa orang bilang jurkam, bukan juragan kambing, Mbak Gita. Jurkam. Kampanye di alun-alun kita ini. Mas, suara saya bisa hilang, betul-betul hilang. Hilang dari kenapa, suara, Bu? Hilang nggak keluar karena apa yang saya baca tidak sama dengan hati saya. Ampun. Sudah. Wow. Akhirnya orang bilang, ganti saja itu, Khofifah gitu. Kenapa tadi yang saya bilang hebat adalah Buya Ismail Hasan Metarium dan Pak Yusuf Shakir. Beliau bilang, enggak, Khofifah mungkin ada masalah gitu. Dipanggillah saya. Kenapa Khof tadi suaramu enggak keluar? Iya Pak, enggak sama dengan suara hati saya. Saya bilang gitu. Jadi gimana menurut kamu? Apa saya diizinkan membuat naskah sendiri? Terus beliau bilang, apa nutut? Sudah besok sore waktunya. Bapak izinkan saya menyiapkan, besok pagi kita pleno, saya baca besok pagi, lalu silakan diputuskan. Sudah, malamlah saya bikin itu naskah. Malam saya bikin, pagi jam 9 kita pleno, siang sudah dibaca di paripurna sidang umum MPR. Wow. Jadi banyak orang kaget, karena ya suasana waktu itu suasana yang memang homogen. Homogen ya. Nah, ketika ada suara yang berbeda, pastilah bikin orang kaget. Saat itu saya sudah cerita reformasi politik. Reformasi politik itu bahasa yang sangat dihindari pada saat itu. Dan seterusnya. Jadi mungkin ya 95% itu saya bikin sendiri. Luar biasa. Malam saya bikin. Kenapa? Ada yang bilang, kok kamu sepertinya hafal gitu. Gimana nggak hafal orang dari kita bikin hati. Sendiri. Jadi meski dan dari hati. semalam kita nggak tidur bikin itu, tapi kan hati kita sampai di situ. Betul. Ya, gitulah ceritanya. Wow, luar biasa. Sejarah tuh. Sejarah. Ya kalau orang cerita reformasi politik sekarang mah makanan harian gitu ya. Tapi kita 98 bulan Maret itu cerita reformasi politik itu. Beda. Ya, nah, sesuatu yang ya. Fast forward ke 99, Ibu jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ya. Itu langsung memimpin BKKBN. Iya kan? Enggak langsung, jadi begini. Oke, nah gimana tuh Bu prosesnya? Karena saya tahu Ibu dulu sebelumnya tuh apply tapi ditolak untuk jadi staf di sana. Itu apply. Aku daftar CPNS. Daftar CPNS BKKBN Surabaya, baru gagal. Jadi saya ini kepingin jadi pegawai negeri gitu loh. Lalu saya pilih BKKBN, gagal. Sudah, akhirnya saya ke parlemen itu. Lepas itu Gus Dur bikin partai. Sudah, saya dipanggil Gus Dur. Waktu itu saya satu-satunya mungkin ketua partai termuda. Bukan ketua umum ya, salah satu ketua. Sudah akhirnya
Gus Dur jadilah itu sudah. Saya bendahara partai, bukan partai ya, kelompok gitu, terus sama Gus Dur tadinya akhirnya diminta ke salah satu ketua gitu, jadilah ketua. Lepas itu sudah ternyata PKB ini mendapat sambutan masyarakat yang cukup bagus. Nah, Gus Dur jadi presiden. Lalu saya ini orang yang bersyukurlah, tukang ketiknya Gus Dur saya itu. Saya ini tukang ketiknya Gus Dur. Waktu itu Gus Dur sudah di Wisma Negara bukan di istananya. Siap. Di situ saya yang bagian ngetik. Habis begitu tamu A, tamu B, tamu C yang sambil menyampaikan aspirasi untuk di kementerian itu, Pak Gita. Siap. Jadi saya termasuk yang mendapat tugas nilpuni calon menteri ceritanya. Salah satu calon menteri adalah Ibu Profesor Saparina Sadli. Saya bertelepon, baru besok saya cuma bilang bahwa besok diminta oleh Gus Dur untuk ke istana karena Ibu diminta sebagai Menteri Peranan Wanita, belum Pemberdayaan Perempuan. Lepas itu besoknya jam 11 ya, saya ditelepon balik oleh Bu Saparina Sadli. Kan saya sudah wakil ketua DPR waktu itu. Saya wakil ketua DPR, tidak terkenal karena waktunya sangat pendek. Nah, sudah pas kita seminar 7 miliar penduduk dunia. 7 miliar penduduk dunia, saya seminar di DKI. Sudah, lalu jam 11 Bu Saparina Sadli, Prof. Sadli ini telepon saya. Lu aja yang jadi menteri, Loh, kan saya yang telepon Ibu supaya Ibu jadi menteri. Lalu beliau bilang, I'm too old to become minister. Gitu. My God, wow. Ya, emang Ibu umur berapa? Saya sudah 70 tahun gitu. Waduh, gimana ceritanya? Tadi itu Gus Dur bilang Gus Dur, saya sudah tua Gus Dur, jangan saya. Sudah kalau Ibu enggak mau, Ibu saja yang tunjuk. Siapa gantinya Ibu? Nah, Bu Sadli nunjuk saya gitu. Sudah Gus Dur setuju. Oke. Kita ini tengah-tengah seminar kira-kira jam 1 diumumkan sama Pak Hasbala M. Saad waktu itu Menteri HAM. Sama, beliau juga jadi panelis sama saya. Diumumkanlah jam 1 break karena ada breaking news kira-kira gitulah. Ini Hovifah jadi menteri ini, Pak Hasbala jadi menteri ini. Dah. Lepas itu selesai saya kembali ke DPR gitu. Lalu saya telepon Pak Alwi Shihab kira-kira 4:30 sore. Pak Alwi, saya nggak mau jadi menteri, saya bilang gitu. Itu Pak Alwi tanya. Dia bilang, Bu Hovifah jangan begitu, ini kan baru diumumkan presiden gitu. Saya bilang, begini loh Pak Alwi, saya ini 3 bulan terakhir selalu bilang, Menteri Peranan Wanita bubarkan. Bayang nggak? Aduh, itu betul-betul memercik itu di muka. Saya ini sudah bilang, menteri ini menteri karitatif. Kenapa saya sebut menteri karitatif? Kan saya pimpinan komisi yang bermitra dengan Kementerian Peranan Wanita. Masa dia punya anggaran setahun itu berapa? 9 miliar. Komisi 8 ya Bu ya? Ya, komisi 8. Jadi saya bilang, wih kalau 9 miliar, waktu itu harapan masyarakat luar biasa. Ini era reformasi, ekspektasi tinggi. 9 miliar bisa bikin apa? Sudah. Wah gimana Pak Alwi? Saya bilang gitu. Saya lebih enak di wakil ketua DPR. Spektrumnya lebih luas, saya bilang gitu. Jangan gitulah. Kalau gitu, Bu Hovifah besok ketemu Gus Dur gitu. Pagi-pagi jam 8 saya sawan. Saya bilang Gus Dur, saya enggak mau jadi menteri. Jadi begitu ceritanya. Terus Gus Dur bilang, sudah. Bagaimana caranya supaya Mbak Hovifah mau? Gitu. Nah, kalau sudah begitu itu presiden, tidak mungkin lah kita mau bilang apa. Begini Gus Dur, itu juga sekenanya saya bilang, sudah begini Gus Dur, one gate policy system. Wah, itu ibaratnya tiba saat tiba akal.
One Gate Policy System. Apa itu kata Gus Dur? Gini Gus Dur, kita punya problem pendidikan perempuan, kita punya problem kesehatan perempuan, kita punya problem kemiskinan perempuan, kita punya problem banyak perempuan itu yang akhirnya juga mandul karena dia menggunakan pestisida yang waktu itu tidak cukup friendly dengan kesehatan perempuan. Lalu apa maunya Mbak Oviva? Gini Gus Dur, biarlah anggaran pelaksanaan tetap di departemen, dulu departemen ya, tapi policy di Kementerian Negara awalnya itu, peranan wanita. Gitu. Setuju Gus Dur, One Gate Policy System. Terus apalagi Mbak? Gini Gus Dur, namanya dirubah. Apa maunya Mbak Oviva? Saya enggak mau peranan wanita, Gus Dur. Saya mau pemberdayaan perempuan. Gitu. Apa bedanya? Saya tidak bilang bedanya peranan wanita dan pemberdayaan perempuan. Gus Dur, bahasa Inggrisnya. Saya bilang gitu. Women empowerment. Women's role, kalau pemberdayaan perempuan, women empowerment. How to empower, Gus Dur? Top. Setuju Gus Dur. Dipanggil lah waktu itu Seknek ya, dipanggil. Tolong ini Bu Viva dengarkan ini, dia mau ini namanya pemberdayaan perempuan. Kemudian dia mau lagi One Gate Policy itu berarti dimasukkan di dalam Kepres bahwa perencanaan kebijakan terkait dengan perempuan itu di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Siap. Saya sebetulnya sudah nawar waktu itu, Gus Dur, bagaimana kalau pemberdayaan perempuan dan anak? Sudah, janganlah, sudah anak sekarang deputi saja, jangan nomenklatur kementerian. Anak deputi saja, nanti kalau sudah jalan baru nanti jadi nomenklatur kementerian. Jadi seru. Nah, setelah itu kemudian selesaikan Kepres itu. Masuklah BKKBN. Pusing saya BKKBN karena saya waktu itu gimana ya, anak saya sudah 3. Gimana? Anak saya sudah 3, kemudian ceritanya agak spesifik sih memang BKKBN. Lalu ceritalah Gus Dur bahwa Mbak Hovifa, ini soal keluarga, ini harus dibangun kualitas keluarga. Jadi family resilient itu penting, ketahanan keluarga ini penting, A, B, C, D, E gitu. Sampailah kemudian sudah berjalan 6 bulan, saya hamil. Saya lapor ke Gus Dur, Gus Dur, enggak enak saya kepala BKKBN, saya ini hamil lagi. Hamil yang keempat lagi. Terus apa kata Gus Dur? Ya enggak apa-apa, wong punya suami. Gitu aja kok repot. Aduh, gimana lah ini. Akhirnya saya sebenarnya waktu itu disupport oleh PricewaterhouseCoopers. Jadi sebetulnya yang juga punya peran cukup besar menurut saya membantu adalah Pak Kamal waktu itu. Pimpinan PricewaterhouseCoopers. Saya dikasih free of charge semua. Mungkin sekarang kakak ipar saya tuh. Jadi waktu itu saya disupport untuk melakukan retreat. Retreat ini seluruh tim-tim pengambil keputusan lah. Lalu di situ ternyata kesimpulannya seyogianya sudah tidak lagi 2 anak cukup, tapi keluarga berkualitas. Wah, ketemulah saya. Jadi ibaratnya 2-3 anak tapi berkualitas. Tapi tanya beliau, ini bukan sesuatu yang didesain tertentu, enggak. Saya waktu itu dibantu melakukan assessment untuk memilih kepala BKKBN yang masih vertikal di kepala BKKBN tingkat 2 se-Indonesia. Beruntung sekali karena dari situ kemudian sebetulnya kalau kita sebut merit system, birokrasi kita impersonal, itu betul-betul saya mendapatkan ruang yang luar biasa, mendapatkan katakanlah ini skuadron di BKKBN yang luar biasa. Mungkin waktu itu baru BKKBN yang instansi vertikal bisa melakukan assessment dan langsung disupport oleh lembaga seperti setingkat lah PricewaterhouseCoopers. Wow, luar biasa, luar biasa. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. 19 kabupaten kota di Jawa Timur ini akan pilkada serentak. Jadi mereka bisa tetap mengikuti itu. Jadi pendewasaan politik, pendewasaan demokrasi bisa berjalan.
pendidikan bisa tersupport, UMKM dan BUMDes juga bisa tersupport. Iya.